Bahkan hutang Garuda Indonesia ini dari 20 triliun hingga sekarang ada 70 triliun begitu. Ini kan artinya terus mengalami perkembangan. Sebenarnya apakah ini adanya miskalkulasi atau mengindikasikan adanya korupsi, Pak? Kewajiban atau hutangnya Garuda itu mencapai 140 triliun. 140 triliun. Bukan 70 triliun. Asetnya hanya 90 gitu. Hanya 90 hampir 100 lah. Sehingga ada minus modalnya 40 triliun. Dan celakanya lagi di masa pandemi ini penurunan pendapatan Garuda sangat signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa yang saat ini sedang menjadi perbincangan, bukan hanya di Lampung tapi juga seluruh Indonesia. Karena kalau kita berbicara mengenai sejarah Indonesia, ini tidak bisa terlepas dari maskapai kesayangan, Sang Garuda Indonesia. Sayangnya kini Garuda Indonesia berada dalam deretan maskapai dunia yang nasibnya di ujung tanduk. Berbagai persoalan dari hutang hingga laporan kinerja yang buruk kian menyeruak. Munculnya isu yang digantikannya pesawat plat merah ini dengan Pelita Air, dan beragam opsi langkah penyehatan telah dilontarkan. Namun pro kontra terus saja terjadi. Apa sebenarnya yang membuat geliat maskapai pemerintah tersebut mandek? Lalu apa jalan terbaik untuk bisnis Garuda Indonesia? Pemirsa, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio kita ada Dr. Andi Desviandi SEMA. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Nisa, terima kasih Kabar baik ya Bang ya? Atas undangannya. Semoga kita terus sehat, terus produktif. Iya benar. Walaupun sedang pandemi ya. Apalagi di kondisi seperti ini, pandemi yang nggak tahu kapan berakhir ya Bang ya. Iya, Harus betul. sehat selalu. Oke, nih Bang, kalau kita ngomongin soal Garuda Indonesia, ini kan berbagai persoalan terus terjadi ya Bang ya. Bahkan hutang Garuda Indonesia ini dari 20 triliun hingga sekarang ada 70 triliun begitu. Ini kan artinya terus mengalami perkembangan. Sebenarnya apakah ini adanya miskalkulasi atau mengindikasikan adanya korupsi Bang? Gimana nih kalau menurut Abang sebagai pengamat ekonomi Bang? Ini pendapat saya pribadi ya, boleh kan ya. Kita membaca dari berbagai referensi, baik itu laporan keuangan yang sudah dipublikasikan oleh Garuda Indonesia maupun juga dari pejabat yang berwenang, Pak Menteri maupun Pak Wamen, mengenai kondisi Garuda pada saat ini. Sebenarnya kita tadi disampaikan bahwa Garuda ini adalah maskapai kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, karena Garuda Indonesia ini adalah flag carrier. Dia membawa bendera Indonesia. Flag carrier ini artinya dimiliki oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, memang sebenarnya kita sangat menyayangkan. Kalau saya juga secara pribadi juga adalah salah satu pelanggan setia Garuda. Tapi memang mau diapain ya. Keadaannya seperti ini. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bahwa persoalan Garuda dan juga persoalan beberapa BUMN yang ada di Indonesia ini tidak hanya terjadi hari ini, tapi akibat tanda kutip ya, tata kelola yang kurang baik, yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen yang baik gitu ya, sejak zaman dahulu. Saya pernah juga menulis bahwa beberapa BUMN Indonesia ini seperti menyimpan bom waktu. Gimana tuh Bang, menyimpan bom waktu? Tinggal waktunya saja kapan meledaknya. Nah, salah satunya adalah misalnya Sel Jiwasraya dan sekarang ini adalah Garuda. Garuda ini sebenarnya maskapai yang mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang pelayanan. Dia 5 star dan itu berturut-turut.
Kalau kita akui bahwa pelayanannya sangat baik, tapi pengelolaan sebuah organisasi tidak hanya melulu mengenai pelayanan, tapi ada yang lain, hal-hal yang lain, masalah tata kelola keuangan, organisasi, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat bahwa tadi disampaikan kok dari 20 menjadi 70. Sebenarnya kewajiban atau hutangnya Garuda itu mencapai 140 triliun. 140 triliun. Bukan 70 triliun. Itu 100 keseluruhan ya, Bang? Secara keseluruhan. Nah, 140 triliun, kemudian asetnya hanya 90 gitu. Hanya 90 hampir 100 lah. Sehingga ada minus modalnya 40 triliun. Dan celakanya lagi di masa pandemi ini penurunan pendapatan Garuda sangat signifikan. Sehingga setiap bulannya kerugian atau kewajiban Garuda bertambah 1,5 triliun sampai 2 triliun per bulan. Artinya kalau dibiarkan terus, maka akumulasi kerugian Garuda ini akan terus bertambah sangat luar biasa. Nah, dahulu barangkali pembukuan Garuda masih menggunakan PSAK yang lama gitu ya, dimana kalau kita lihat komposisi daripada hutang sewa dari Garuda itu sekitar 90 triliun itu dari sewa pesawat. 90 triliun sewanya? Iya, kurang lebih 90 triliun. Dimana dari 90 triliun itu 80% itu menggunakan skema operating lease. Dan 20%-nya lagi financial lease. Nah, pada waktu itu barangkali Garuda tidak membukukan di dalam laporan keuangannya yang 80% itu yang operating lease. Dia masuk di off balance sheet sehingga tidak kelihatan. Bang, karena kan ini bahasanya beda nih, kalau bukan orang bingung nih. Gimana tuh, Bang? Nah, perlakuan pajak maupun perlakuan akuntansi pada waktu itu, hutang operating lease itu dimasukkan di dalam biaya, tidak di dalam liabilities atau hutang, sehingga kelihatannya kecil gitu. Hutangnya Garuda seolah-olah hanya hutang bank, hutang kepada vendor, dan financial lease. Financial lease yang hanya 20% itu. Nah, sehingga kelihatannya hutangnya Garuda pada waktu itu sedikit, kecil gitu kan. Nah, dengan PSAK 73 yang baru diberlakukannya baru tahun 2020 mulai Januari ini, maka semuanya itu dirubah. Karena selama ini tidak menunjukkan kondisi keuangan yang real, yang transparan mungkin. Gitu ya. Karena masuk di dalam dimasukkan off balance sheet, gitu, underlying transaction gitu kan. Sehingga ini membahayakan kondisi keuangan. Nah, dengan sekarang ini semuanya itu harus dibukukan. Nah, celakanya lagi yang sewa pesawat yang menggunakan operating lease ini, gitu ya. Itu jangka waktunya panjang dan nilainya sangat signifikan. Karena di dalam PSAK yang baru 73 yang baru ini yang boleh dimasukkan sebagai biaya gitu ya, itu hanya yang di bawah 12 bulan dan nilainya sangat kecil gitu. Sehingga akhirnya Garuda harus membukukan semua kewajibannya kepada pihak ketiga, baik itu kepada lessor, bank maupun vendor gitu. Sehingga Bang, tadi sempat digarisbawahi bahwa peraturan ini berubah di awal 2020 ya, Bang. Sementara kita tahu pandemi itu ada di sekitar bulan Maret 2020, Bang. Artinya ketika ada manajemen baru kemudian dilanda dengan pandemi, apakah itu juga berpengaruh ya, Bang? Mungkin belum stabil, kemudian ditambah dengan pandemi, atau seperti apa, Bang? Iya, sebenarnya pandemi adalah salah satu penyebab, tapi bukan penyebab satu-satunya. Memang penyebab awalnya adalah mismanagement, kalau saya melihat gitu ya, mismanagement gitu ya. Bisa dibayangkan saja, misalnya
keberanian Garuda untuk membuka rute luar negeri, ya kan? Yang kita tahu bahwa rute luar negeri ini dikuasai oleh maskapai asing yang memang sangat efisien, sehingga harganya jauh lebih murah, sehingga tidak bisa Garuda ini berkompetisi. Nah, kemudian hal lainnya untuk memenuhi penerbangan luar negeri ini membeli, tanda kutip, membeli pesawat-pesawat besar berbadan lebar, gitu kan ya. Dan jauh juga biayanya. Ya? Nah, dengan biaya walaupun menggunakan tadi leasing ya, gitu ya, dengan operating lease tadi. Nah, masalahnya satu, pembelian pesawat itu juga ditenggarai, gitu ya, diindikasikan, bahkan ada juga yang sudah masuk penjara kan? Iya. Karena korupsi, nah, kan ya, di markup harga, gitu, sehingga akhirnya sudah tidak efisien, tidak profitable istilahnya itu ya. Kemudian yang kedua, beban biayanya masih tinggi. Kenapa? Karena harganya di markup, gitu. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya, gitu ya. Jadi memang sebenarnya sangat kompleks ya kalau kita bicara masalah Garuda ini, gitu ya. Nah, barangkali mungkin sebelum-sebelumnya, karena ini adalah flag carrier sejak zaman dahulu, selalu ditolong, dibantu oleh pemerintah. Sebelumnya juga sudah pernah ya Bang, dibantu juga ya Bang Garuda ini ya? Iya. Nah, memang ini sebenarnya menjadi problem, gitu ya. Apakah sekarang ini Garuda akan kembali diselamatkan oleh negara? Atau bagaimana? Gitu. Karena ini bukan kali pertama Garuda ataupun BUMN lainnya juga dibantu oleh pemerintah. Tapi masalahnya adalah apakah layak atau tidak dan bagaimana? Oke, Bang, kalau kita berbicara dan melihat dari sejarah ya sebelumnya bahwa Garuda juga pernah dibantu oleh pemerintah, kemudian sekarang juga mengalami hal serupa. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan nggak sih antara kasus yang dulu menimpa Garuda dan yang sekarang? Gitu? Hampir mirip sebenarnya. Karena memang kita saya melihat juga barangkali ya, ini kacamata saya boleh saja saya salah, gitu ya, dan mungkin saja saya salah, gitu, bahwa selama ini Garuda barangkali salah satu BUMN yang sering dibancakin, tanda kutip, dibancakin, jadi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, gitu ya, sehingga karena tadi barangkali nggak apa-apalah, toh nanti juga dibantu oleh pemerintah, gitu kan. Gitu. Jadi kita melihat sebenarnya kompleksitas dari Garuda ini, dan sehingga kita benar-benar harus mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat sebenarnya, yang win-win setidaknya ya, gitu ya. Tidak hanya melulu kita melihat bahwa Garuda ini flag carrier loh, membawa bendera Indonesia loh, gitu. Tapi di sisi lain, secara bisnis Garuda harus bisa survive, harus bisa sustain, gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu, gitu. Cuma saya ingin nyampaikan begini sih, bahwa dari 140 triliun ya, saya nggak tahu mana yang benar, karena ada yang bilang 120, ada yang bilang 140, tapi tapi kalau kita lihat komposisinya tidak hanya seluruhnya itu dari leasing kan, ada hutang bank. Nah, celakanya hutang bank ini juga banknya ke bank milik negara. Iya. BUMN. Jadi muter-muter. Gitu kan, gitu. Jadi ada mungkin sekitar 20 triliun lebih barangkali hutang ke bank BNI, BRI, Bank Mandiri, gitu kan. Kemudian ada lagi hutang kepada pihak ketiga. Contohnya Pertamina, ya kan, Aftur. Kemudian Angkasa Pura, sewa tempat hanggar pesawat itu kan sewa, nah, kan. Kemudian juga catering dan sebagainya, gitu. Yang juga notabene adalah BUMN juga atau anak perusahaan sendiri. Iya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi benang kusut sebenarnya. Kenapa? Karena ibaratnya kita ini main efek domino. Iya. Satu di depan itu jatuh, bisa jatuh semua. Nah, artinya kita harus juga mempertimbangkan itu, gitu ya. Kalau misalnya kita selamatkan ini, yang lain gimana, gitu kan? Gitu kan? Nah, ini sebenarnya cukup kompleks, makanya memang tidak aneh misalnya sekarang Pak Menteri bingung, pusing. Kenapa? Memang karena ini tidak melulu bicara masalah Garuda saja. Walaupun kita tahu Garuda itu
ada juga pegawai-pegawainya, ada ribuan, ada anak-anak perusahaannya, ada cucu perusahaannya gitu. Tapi ada juga bank milik negara, ada BUMN lainnya juga yang yang punya relasi gitu terhadap masalah si Garuda ini gitu kan. Jadi emang itu kompleks ya Bang ya. Kompleks. Nah, kan kalau misalkan dari Garuda sendiri ini beberapa waktu lalu juga sudah mengalami pengurangan karyawan ya Bang ya, pengurangan karyawan. Kemudian jadi tadi juga sempat disampaikan bahwa tata kelola keuangan dan manajemennya ada miss di situ. Apakah ini juga masuk ke dalam kayak semacam gajinya yang terlalu besar atau gimana sih Bang di Garuda ini Bang? Ya sebenarnya kan gini, kalau kita bicara cost structure ya, cost structure itu kan ada biaya variabel, ada biaya tetap ya. Kalau biaya variabel itu kan biaya yang berhubungan dengan penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin tinggi juga variabel cost-nya. Tapi ada juga yang fixed cost. Nah, fixed cost itu salah satunya adalah biaya gaji, biaya kantor, biaya hutang, ya kan, bunga maupun biaya sewa dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah adalah yang kita dengar juga ada sebagian karyawan yang di PHK, ya kan. Ada juga yang ditunda pembayarannya, gitu kan. Tapi itu hanya apa istilahnya ya, bagian kecil dari masalah, gitu kan. Nah, sehingga memang perlu sekali penyelamatan atau penyelamatan Garuda ini secara komprehensif. Jadi nggak bisa secara parsial gitu ya. Jadi boleh saja yang satu masalah ini kita selesaikan, tapi harus ingat juga bahwa masih banyak loh masalah lain yang saling berkaitan gitu yang harus diselesaikan. Karena ibarat benang kusut tadi harus diurai satu-satu. Diurai satu-satu gitu kan. Nah itu. Nah memang kan kita juga mungkin barangkali sudah pernah dengar juga BUMN memberikan 4 opsi ya penyelamatan. 4 opsi itu Bang. Itu. Nah memang opsi-opsi ini tidak mudah juga gitu kan. Misalnya opsi pertama itu yang paling gampang gitu ya. Yang paling gampang itu udah suntik modal aja. Iya, dari pemerintah. Pemerintah. Atau kasih pinjaman yang entah kapan juga mau bisa dikembalikan. Ya kan? Nah, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Belum tentu juga gitu kan. Karena seberapa besar kekuatan pemerintah untuk membayarnya, untuk membantunya. Nah, kemudian ada katanya udah dipilotkan saja atau menggunakan undang-undang perlindungan kebangkrutan gitu kan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian mengajukan juga kepada artikel 11 katanya itu ya untuk kebangkrutan di Amerika dan sebagainya gitu. Tapi itu juga belum tentu juga bisa smooth gitu kan. Itu bisa smooth walaupun misalnya contohnya katanya ada gitu seperti Malaysian Airlines menggunakan itu. Tapi permasalahan yang di Malaysian Airlines misalnya contohnya gitu ya tidak sama dengan yang Garuda. Ada perbedaan. Ada pasti perbedaan sehingga obat yang kita kasih kepada satu orang atau kasus itu berbeda dengan yang lain gitu kan. Nah kemudian ada lagi katanya udah gantikan dengan Pelita Air, Pak. Gimana tuh Bang? Nah sebenarnya gini, ya lakukan restrukturisasi gitu kan misalnya gitu, lakukan restrukturisasi kemudian atau dilikuidasi gitu kan, digantikan dengan dengan Pelita Air atau maskapai apapun juga. Nah sebenarnya nanti saya mau sampai ke sana sebenarnya nanti. Itu apa pendapat saya kan, itu sebagai orang luar gitu kan. Cuma memang misalnya kayak contoh tadi kan kita bicara kenapa sih rute luar negeri yang sebenarnya tidak menguntungkan diambil gitu kan. Itu kenapa tuh Bang? Gitu. Ini kan sebenarnya menurut saya kesalahan visi misi daripada Garuda direksi Garuda pada waktu itu. Dan yang lebih celakanya lagi
kemudian membeli pesawat begitu banyaknya, gitu. Kemudian yang celakanya lagi, tambah lagi celaka lagi gitu ya. Jenis pesawat yang dibeli juga beragam, sangat beragam. Kalau maskapai lain paling mungkin 3, 4 atau 5 aja lah, apa namanya itu jenis pesawatnya ya. Ini kok Garuda bisa sampai 17, 18 jenis pesawat yang berbeda. Padahal kita tahu bahwa pesawat ini kan harus di-maintain, harus di perawatan sebagainya gitu. Nah, kalau sama kita punya ada 10 jenis mobil berbeda. Artinya gitu, bengkel yang kita gunakan itu ada 10 bengkel yang berbeda. Gitu, betul nggak? Akan jauh lebih murah apabila misalnya kita satu merek kemudian satu bengkel gitu, betul nggak? Iya, analoginya seperti itu gitu kan. Ini kenapa Garuda kok belinya beragam model pesawat gitu. Dan lebih celakanya lagi, tambah lagi itu entah berapa kali celaka nih kan. Lebih celakanya lagi misalnya contohnya kita nih mau minjem, ya kan? Kita mau pinjem barangkali mau pinjam uang paling 1 atau 2 orang ya kan, betul nggak? Ini kenapa Garuda harus leasing di puluhan lesor? Kan akan menjadi pusing kalau kita satu-satu nih negosiasi ke satu, ini oke, yang ini belum tentu oke, ya kan? Karena banyak tadi gitu. Nah, kalau misalnya di tempat di maskapai lain barangkali hanya 3 atau 4 juga gitu kan, sehingga mereka lebih gampang untuk bernegosiasi. Sehingga menjadi alasan kenapa negosiasinya sampai sekarang belum kelar-kelar. Itu tadi salah satunya. Karena begitu banyaknya, kalau misalnya dia ada 24 perjanjian gitu ya, satu-satu dia negosiasi dulu, ya oke, ini enggak, ini segala macam gitu. Nah, rutenya kita juga rute kayak Garuda. Dulu sebenarnya pernah bener dulu ya, sudah sempat benar. Dulu pada saat waktu Garuda hanya fokus di domestik saja. Ketika di domestik saja. Ya, dia hanya jalur-jalur khusus gemuk saja yang diambil. Tapi entah kenapa kemudian berubah pikiran, semua rute diambil di dalam negeri. Ditambah lagi rute luar negeri, gitu kan, yang tahu bahwa akan berdarah-darah. Jadi memang ada istilahnya apa namanya itu Blue Ocean Strategic. Ngapain kita masuk ke suatu tempat atau lautan yang di situ sudah ada hiu, sudah ada barakuda dan sebagainya, gitu kan? Padahal lautan itu sangat luas. Ya kita buat tempat lain aja lah yang tidak akan berdarah-darah dimakan hiu gitu, ya kan? Cari zona nyaman. Kita cari yang bisa kita bisa menang, bisa jadi nyaman gitu kan. Udah tahu bahwa rute luar negeri itu rute keras, sangat keras gitu kan. Apa kita bisa ngelawan Emirates, Etihad? Nggak mungkin, mereka bisa murah. Benar-benar. Dari banyaknya penyebab-penyebab yang tadi sudah Bang Andi sampaikan di awal tadi. Nah, kalau misalkan nih Bang, ada opsi digantikan dengan Pelita Air, gimana nih Bang menurut Abang? Ya, ini saya juga sempat menulis gitu ya. Sebelum-sebelumnya lah, bukan pada saat belum terlalu rame. Kalau saya pribadi, kalau saya ditanya gitu ya, apa yang akan kamu lakukan untuk Garuda? Store modal, dilikuidasi atau apa? Kalau saya bilang begini, opsi yang paling tepat saat ini sebenarnya sudah dijalankan oleh pemerintah, bahwa yang pertama harus lakukan restrukturisasi. Itu udah benar. Restrukturisasi utang, negosiasi dengan lessor, dengan perbankan, dengan vendor gitu ya. Untuk pertama, kita tahu bahwa yang paling berat biayanya adalah biaya sewa. Biaya sewa itu sangat tinggi, hampir 30% dari pendapatan gitu kan.
30% biaya ini akibat terlalu banyak yang disewa, ya kan? Dan kemudian terlalu tinggi biaya sewanya. Nah, negosiasi untuk bisa, namanya kalau istilah di kita itu haircut. Potong hutangnya 70%. Jadi kalau misalnya saya punya hutang sama Mbak Nisa ya, 100 nih. Saya bilang, Mbak Nisa, saya nggak sanggup bayar. Kami, dengan hitungan kami hanya bisa bayar kalau hutang saya dipotong 70%. Jadi 30 ya, Mas? Saya hanya hutang 30%. Tapi supaya saya bisa bayar, tolong diperpanjang yang tadinya dari temponya 2 tahun jadi 5 tahun ya. Pakai balloon repayment lah atau apapun namanya gitu ya, atau apapun skemanya, supaya kami bisa melunasi gitu. Nah, kenapa bisa? Karena ini biar umum dilakukan. Toh selama ini mereka sudah ngambil keuntungan gitu kan, dan juga harganya terlalu mahal. Iya. Gitu kan. Jangan-jangan kalian dia ikut indikasi korupsi gitu kan. Iya, harusnya harganya 3 kok Anda jual ke kami 10 gitu. Itu kan, itu urusan hukum lah ya. Nah, tapi kalau kita bilang itu tadi, satu itu. Yang kedua, dengan bank. Nah, kebetulan karena ini banknya Bank Himbara ya, Himpunan Bank Negara, lebih mudah. Ya kan? Ya, bisa restructure yang tadinya jatuh temponya 3 tahun lagi menjadi 7 tahun gitu kan. Nah, kemudian yang celakanya lagi, Garuda juga menerbitkan sukuk dan sebagainya kan, obligasi. Nilainya juga cukup besar. Nah, itu juga sama. Mau tidak mau terbitkan lagi obligasi dengan zero coupon bond. Tanpa bunga. Gitu. Mau tidak mau, nanti yang beli siapa? Yang beli BUMN aja lagi. Gitu. Karena mau tidak mau gitu. Nah, kemudian yang dengan vendor juga sama, di restructure utang dengan Pertamina gitu ya, di negosiasi ulang dan sebagainya. Nah, apabila cost dari biaya fixnya itu bisa diturunkan sampai 70%, apalagi dengan mempertimbangkan masa pandemi ini, Garuda bisa diselamatkan. Nah, sambil menyiapkan apabila ternyata lessor ini tidak setuju, kita harus ambil langkah antisipatif. Ya, ada plan B. Ada plan B-nya. Plan B-nya kita siapkan maskapai lain yang akan menggantikan. Toh yang kita akan jalankan nanti cuma domestik kok. Betul nggak? Iya, itu sih yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Iya. Kita nggak mau lagi ke luar negeri. Toh kita dengan luar negeri gampang. Ada namanya istilahnya cost sharing. Iya. Gitu. Garuda sudah lakukan juga dengan maskapai yang lain, bukan hanya dengan Emirates ya, gitu. Artinya nanti kalau di luar negeri, kalau misalnya penerbangan ke luar negeri menggunakan maskapai Etihad, TAI atau China Airlines gitu kan, yang cost sharing dengan kita, dengan apapun juga, dengan Garuda kah, entah itu namanya nanti Pelita lah atau yang mana lah gitu. Tapi kita fokus di domestik aja gitu, fokus di domestik, dan untuk sementara memang harus mengambil rute-rute yang gemuk. Nah, yang lainnya kemana? Ya, tadi kan ada Citylink sebenarnya kan. Citylink kan salah satu juga yang termasuk anak perusahaan. Nah, yang dititipkan ke tempat lain sekarang. Supaya kalau ada apa-apa nanti sama Garuda nih. Iya, biar diasuh sama yang lain. Diasuh dulu, jangan diambil juga nanti nih gitu, sama kalau terjadi likuidasi kan harus diambil kan, disita. Nah, dititipkan dulu. Jadi sebenarnya itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Apabila tidak disetujui, mau tidak mau
kita harus punya alternatif. Tadi apakah dengan pelita atau Citylink atau buat nama maskapai baru, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan nih Bang, menggunakan maskapai lain ataupun justru membuat maskapai baru nih Bang, apakah itu bisa dalam waktu cepat? Karena kan butuh yang namanya biar dia, kan kalau Garuda itu namanya sudah terkenal ya Bang ya, sudah terkemuka, kemudian juga banyak juga fasilitas sarana-prasarana. Namun kalau misalkan menggunakan pesawat-pesawat baru ini gimana Bang? Sebenarnya kan nggak hanya pesawat baru, kan bisa menggunakan pesawat lama juga. Dan sebenarnya manajemen di Garuda sebenarnya cukup baik untuk masalah pelayanan ya, gitu kan. Kan ini tinggal ditarik aja orang-orangnya. Jadi orang-orang Garuda yang lama ini, yang kan ada yang dipensiunkan dini, ya kan, ada yang enggak, gitu kan, kan bisa direkrut masuk kembali di maskapai yang baru, gitu kan. Kalau restrukturisasinya ini Berjalan nih. tidak berjalan. Kalau berjalan ya tetap Garuda, gitu kan, tetap di Garuda. Cuma memang pilihan ini pilihan yang pahit, ya, tapi harus dijalankan. Karena saya sih, kalau saya pribadi nggak setuju kalau negara lagi yang harus turun, gitu kan, gitu. Ya, apalagi ini yang jadi problem adalah Garuda ini kan sudah go public, iya, gitu. Jadi nanti akan ada dilusi lagi. Kalau pemerintah misalnya nyetor lagi, kemudian akan terjadi dilusi. Apa namanya itu, saham daripada publik ini menjadi semakin kecil. Dan ini sebenarnya menurut saya tidak efektif gitu. Kemarin juga sempat Bang ada pemberitaan yang mengatakan bahwa pemerintah itu mempersilahkan untuk pembenahan ini memang harus dilakukan, pembenahan Garuda memang harus dilakukan, namun tidak ada dana dari APBN Bang. Nah itu gimana menurut Abang? Itu yang benar. Saya sepakat. Kalau saya pribadi dari awal saya sudah sampaikan, pemerintah sudah cukup. Paling nanti yang pemerintah tuh akan memfasilitasi misalnya masalah ketenaga kerjaannya, misalnya karyawan-karyawan yang masih ada gimana, gitu kan. Kemudian regulasi untuk misalnya mengganti perusahaan apa namanya itu maskapai baru, misalnya kalau misalnya ternyata glasornya nggak setuju untuk di-cut gitu ya, untuk di haircut misalnya gitu. Jadi sebenarnya apa namanya nggak ada masalah menurut saya gitu. Jadi memang seharusnya jangan lagi APBN gitu. Apalagi pinjaman, kalau bentuknya pinjaman terus mau kapan lagi mau dibayar? Iya. Sekarang aja nggak bisa bayar gitu kan? Iya. Oke, jadi memang harus ada rencana jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Betul. Mungkin regulasi itu juga jadi salah satu yang tadi Abang sampaikan. Iya. Jadi memang dalam jangka pendeknya harus restrukturisasi. Seperti yang sudah saat ini sudah dilakukan. Haircutnya kalau menurut saya 70%. Bukan hanya 50%. 70%. Ya, kemudian atau setidaknya misalnya 50% minimal tapi jangka panjang. Tapi itu kan tergantung daripada cash flow proyeksi daripada mereka. Nah, kemudian itu tadi sambil menyiapkan menyiapkan maskapai baru. Karena yang menjadi masalah itu kan semakin lama ini diambangkan gitu ya, beban keuangannya Garuda ini semakin berat. Setiap bulan mereka harus menanggung setidaknya kerugian 1,5 sampai 2 triliun. Kalau 1 tahun berarti sudah setidaknya 20 triliun. Tambahan modalnya yang minus. Jadi menjadi 60. Nah, kalau kita bicara 60 kemudian asetnya 90 atau bahkan kurang. Nah, secara legal sudah bangkrut. Bukan lagi technically. Tapi sudah secara legal bangkrut. Nah, kemudian kalau kita misalnya pakai menggunakan aturan kebangkrutan, itu juga panjang. Biasanya panjang. Apalagi ini melibatkan luar negeri kan, jadi memang mau tidak mau, kalau menurut saya sih keyakinan saya
ya 80%, 70% itu mereka setuju. Lessornya setuju untuk diperpanjang. Dan semoga tetap Garuda tetap ada. Gitu. Itu harapan kita semua ya. Karena ini menjadi maskapai kesayangan kita. Iya, betul. Begitu. Kemudian yang terakhir nih Bang, bagaimana Abang melihat masa depan penerbangan Indonesia, terutama mengenai full service airline? Iya. Jadi gini, kalau kita lihat secara makro ya, secara global, bahwa market ini kan macam-macam. Ada yang market premium, ada yang marketnya yang standar, ada yang low, gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri yang full service full service airlines kan cuma Garuda sama Batik kalau nggak salah ya, gitu ya. Yang lainnya kan low ya. Sehingga potensinya masih bagus, masih baik, masih prospektif. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah saat ini sedang pandemi, gitu. Jadi sesehat apapun juga maskapai saat ini, dia akan terdampak pasti terhadap pendapatan dan sebagainya, gitu kan. Nah, apalagi yang memang punya masalah keuangan. Jadi untuk ke depan ya tetap baik. Kalau menurut saya full services airlines tetap punya ceruk sendiri, gitu. Jadi nggak masalah kalau itu. Ya. Nah, yang lainnya kan low-nya kan ada Citylink, gitu. Jadi kalau saya sih tadi gini, udah Garuda ataupun apa pun namanya itu dia full services. Citylink itu yang low carrier. Kemudian yang Pelita dia khusus untuk yang penerbangan domestik atau apa? Yang charter misalnya, sama yang khusus gitu ya, misalnya yang apa sih namanya itu istilahnya itu, yang perintis. Ya, jadi sebenarnya itu sih. Jadi ada market-marketnya tersendiri. Iya, karena Pelita itu kan memang dulu terkenal kan untuk penerbangan perintisan kan, sama charter. Kalau Citylink khusus yang low, gitu kan. Ya, jadi sebenarnya itu. Atau tadi kembali lagi udah di-merger aja satu, gitu ya. Jadi satu. Namanya jadi Raja Wali atau apa misalnya, gitu kan, atau tetap Garuda, gitu kan, biarkan sajalah yang lainnya itu untuk pangsa pasar swasta yang lain lah, gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita doakan yang terbaik lah untuk Garuda. Semoga bisa diselamatkan ya Bang. Terima kasih Bang atas waktunya, terima kasih juga, ini sharingnya luar biasa, semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Andi ya Bang ya. Dan semoga Garuda Indonesia masih bisa diselamatkan dan tetap menjadi kebanggaan kita bersama. Saya Dayati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.